awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya, saya akan memaparkan tentang KI dan KD serta tujuan pembelajaran. KD pada materi ini adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran daring. Dengan video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan masing-masing peran pelaku ekonomi, serta siswa dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hubungan interaksi antar pelaku ekonomi yang tertuang dalam diagram circular flow 2, 3, dan 4 sektor. Baiklah, marilah kita kupas bersama-sama tentang peran pelaku ekonomi. Nah, untuk yang pertama yaitu kita bahas mengenai pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi, baik perorangan, badan atau organisasi maupun pemerintah. Nah, dalam kegiatan ekonomi. Nah, pertanyaannya, siapa saja pelaku ekonomi itu? Tepat sekali. Yang pertama adalah konsumen atau rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen di sini kegiatannya berupa konsumsi. Coba diulang, apa tadi yang sudah Ibu jelaskan? Benar sekali, yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Rumah tangga konsumen di sini memiliki beberapa peranan. Yang pertama adalah sebagai konsumen yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Yang kedua berperan sebagai pemasok faktor produksi. Kenapa? Karena faktor-faktor produksi yang memiliki adalah rumah tangga konsumen. Coba, apa saja faktor produksi tersebut? Tepat sekali ya, bahwa faktor produksi terdiri dari 4. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, yang keempat adalah kewirausahaan, di mana keempat faktor produksi ini dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Nah, yang ketiga, rumah tangga konsumen memiliki peran sebagai penerima imbalan. Penerima imbalan di sini berhubungan dengan peran yang kedua tadi, bahwa rumah tangga konsumen memiliki semua faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produksi atau produsen, yang memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama sebagai produsen, yakni mereka melakukan proses produksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di sini mereka memiliki dua pangsa pasar, yaitu konsumen yang dibutuhkan secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya. Kemudian peran yang kedua, mereka sebagai pengguna faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Yang ketiga, mereka sebagai agen pembangunan. Di sini peran mereka adalah membantu pemerintah dalam hal perekonomian. Seperti satu, mereka membantu dalam hal pembangunan infrastruktur. Yang kedua, mereka membantu membuka lapangan pekerjaan. Nah, itulah fungsi dari rumah tangga produksi. Yang ketiga, pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah di sini memiliki peran satu sebagai pengatur. Rumah tangga pemerintah memiliki peran sebagai pengatur, di mana mereka melakukan pengaturan terhadap lalu lintas perekonomian yang ada di negara ini supaya terjadi kestabilan dan tidak ada kekacauan. Seperti misalnya beberapa barang kalau tidak
tidak ada regulasi dari pemerintah, maka akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, untuk itu peran pemerintah di sini menetapkan harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah, seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan pemerintah sebagai pengatur, juga di sini pemerintah sebagai pengawas dan pengambil kebijakan. Ada dua ya, ada kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi dari 4 pelaku ekonomi yang sudah kita bahas tadi. Nah, di interaksi atau hubungan yang terjadi antara 4 pelaku ekonomi tadi tergambar di dalam suatu diagram. Nah, ini disebut dengan diagram circular flow. Nah, diagram circular flow ada 3 macam. Yang pertama 2 sektor, yang kedua 3 sektor, dan yang terakhir 4 sektor. Kita bahas yang pertama dulu. Diagram circular flow 2 sektor melibatkan 2 pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Nah, kedua pelaku ekonomi ini mereka saling berinteraksi dan terjadi simbiosis mutualisme atau mereka saling menguntungkan satu sama lain, di mana rumah tangga konsumsi mereka bertindak atau memiliki peran sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen memiliki output yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Akhirnya terjadi arus uang di sini. Betul tidak? Nah, nanti PR ya buat kalian, apa sih yang dimaksud dengan arus uang? Nah, inilah gambar diagram circular flow 2 sektor. Jadi terjadi arus dari RTK ke RTB, begitu juga RTB ke RTK. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu diagram circular flow 3 sektor. Ini ada tambahan 1 pelaku ekonomi di sini, siapa? Yaitu pemerintah. Pemerintah di sini memiliki peran atau efek ke kedua pelaku ekonomi. Dia memiliki hubungan dengan rumah tangga konsumen berkaitan dengan pajak, kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Nah, kepada perusahaan atau rumah tangga produsen juga memiliki peran. Perannya apa? Hubungan apa yang terjadi? Rumah tangga produsen juga harus mengirimkan atau membayar pajak setiap tahun terkait dengan usaha yang sedang dijalankannya. Mereka juga berperan dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan ya. Di samping itu juga pemerintah di sini berperan sebagai konsumen, di mana mereka membutuhkan barang dari rumah tangga produsen yang digunakan dalam operasional atau menjalankan roda pemerintahan. Nah, yang terakhir yaitu diagram circular flow 4 sektor. Di sini ada lagi pelaku ekonomi yang masuk, yaitu pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Semakin kompleks lagi di diagram circular flow 4 sektor di sini ya. Ada hubungan di antara keempat pelaku ekonomi ya, antara konsumen, produsen, masyarakat luar negeri, dan pemerintah. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, di slide terakhir terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab supaya pemahaman kalian lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.